Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Bersama saya Reni Puspitasari, penyuluh pertanian BPP Arjasa. Sobat Tani, di video kali ini saya akan mengajak Sobat Tani melakukan praktek perbanyakan jakaba langsung dengan penemunya, yaitu Bapak Aba Junaidi Sahid. Mari kita langsung saja ke kediaman Bapak Aba Junaidi Sahid. Baik Sobat Tani, saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Aba Junaidi Sahid di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Saat ini di samping saya sudah ada beliau yang pada hari ini akan mendampingi kita untuk melaksanakan praktek perbanyakan jakaba. Namun sebelum kita melakukan praktek perbanyakan jakaba, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Aba. Mungkin Sobat Tani juga ada yang belum tahu ya, meskipun Bapak Aba ini sebenarnya selain petani atau peternak, beliau juga konten kreator atau YouTuber yang sudah aktif berbagi banyak ilmu pengalaman termasuk jakaba ini. Nah, begini Bapak, saya ingin bertanya bagaimana Bapak asal mula menemukan jakaba seperti itu, dan mengapa Bapak memberinya nama jakaba atau jamur keberuntungan abadi seperti itu. Sebelum saya jawab, perkenalkan dulu, nama saya Aba Junaidi Sahid. Saya sebagai penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Sebenarnya jakaba itu sudah ditemukan pada tahun 2016 dan sampai 2017 yang lalu. Pada waktu itu saya membuat PGPR, yang mana itu membuat PGPR yang seharusnya menggunakan yang seharusnya PGPR itu fermentasinya itu menggunakan cara aerob. Namun pada waktu itu saya dibiarkan saja, tidak diadu-adu, bahkan tidak diapa-apain. Ternyata 1 bulan kemudian muncullah jamur yang sekarang namanya jakaba. Itu awal mulanya jakaba. Lah, saya tanyakan pada waktu itu, jamur apakah ini, kepada senior-senior kami di pertanian organik. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa jamur itu adalah jamur patogen. Nah, saya tidak berhenti di situ karena jamur ini dikatakan patogen, namun rasa penasaran ini tetap ada di dalam pikiran saya, sehingga jamurnya itu memang saya, karena waktu itu memang disuruh buang. Ternyata memang saya buang jamurnya, namun cairannya itu tidak dibuang sama saya, dibiarkan. Saya waktu itu ada tanaman tembakau yang layu. Saya merasa terpanggil untuk melakukan percobaan. Benarkah ini patogen atau jangan-jangan ini bermanfaat? Makanya saya aplikasikan pada tanaman tembakau yang layu. Seminggu kemudian ternyata tembakau yang layu itu bisa sembuh. Seperti itu awal mulanya jakaba. Kemudian bagaimana pada akhirnya Bapak menamakan organisme tersebut sebagai jakaba atau jamur keberuntungan abadi? Iya. Nah, pada waktu itu karena pertama ditengarai itu adalah jamur patogen, namun uji coba saya ternyata ini menguntungkan atau bermanfaat untuk pertanian, maka saya membaca di beberapa artikel ataupun jurnal. Saya mencari apakah jamur ini masuk ke dalam keterangan-keterangan di dalam jurnal ataupun artikel. Ternyata saya baca kayaknya tidak ada yang mirip dengan apa yang ada di artikel. Makanya jamur ini saya namakan jamur jakaba. Nah, jakaba itu adalah kepanjangan dari jamur keberuntungan abadi. Seperti itu. Karena waktu itu jamur ini memang kayaknya seperti jamur, bukan seperti apa. Seperti itu awal mulanya. Jadi pada intinya secara nama ilmiah ini belum ditemukan ya Bapak Aba ya? Belum ditemukan. Jadi cuman ini keberanian saya menamakan karena tidak menemukan di jurnal ataupun di artikel seperti itu. Karena memang jamur ini belum ditemukan nama ilmiahnya, berarti itu merupakan suatu PR sih bagi peneliti atau ahli mikologi untuk menemukan sebenarnya organisme apa yang ditemukan oleh Bapak Aba Junaidi atau yang biasa sekarang kita sebut dengan jakaba ini masih menjadi pertanyaan. Namun di balik semua itu yang pastinya jakaba ini sudah
ini ya Pak, Dirasakan sudah manfaat. dirasakan manfaatnya. Jadi mungkin langsung saja, manfaatnya apa saja Pak dari mulai awal Bapak menemukan hingga saat ini? Ya, untuk manfaat dari Jakaba ini pertama pada waktu uji cobanya itu yang ditemukan adalah ketika bisa menyembuhkan tanaman yang layu. Artinya ketika tanaman ini terserang layu fusarium ataupun layu bakteri, ini bisa disembuhkan. Artinya ada sifat seperti fungisida. Seperti itu awal-awal mulanya. Namun beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian uji coba terus dilakukan, sehingga tanaman itu ketika diuji cobakan kepada tanaman yang kayak seperti kerdil, ternyata cepat sembuhnya. Jadi mungkin selain bermanfaat sebagai fungisida, juga mungkin menjadi nutrisi tanaman dan juga mungkin ada kandungan kayak seperti ZPT, seperti itu. Jadi sebagai fungisida juga sebagai penyedia nutrisi gitu ya Pak ya. Baik, baik Sobat Tani, itu sekilas singkat tentang Jakaba. Nah mungkin dari keterangan Bapak Abah sudah jelas. Kita lanjut ke praktek perbanyakan Jakaba ya Pak. Dalam perbanyakan Jakaba ini Bapak biasanya pakai 2 media ya? Media apa saja Pak? Untuk media perbanyakan ataupun media misalnya untuk memancing Jakaba datang, ini biasanya yang saya sering lakukan yaitu menggunakan air leri ataupun air dedak atau air bekatul. Itu yang saya sering lakukan. Namun beberapa pengalaman dari beberapa teman petani juga bermacam-macam. Ada yang tumbuh di daun-daunan ketika difermentasi membuat POC. Yang awalnya mau membuat POC yang dari daun-daun, ternyata muncul juga Jakaba. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Artinya Jakaba ini bisa tumbuh di apa saja, namun yang jelas Jakaba ini membutuhkan karbohidrat seperti air leri ataupun air dedak, seperti itu. Baik Bapak Abah, nah untuk perbanyakan hari ini Sobat Tani kita pakai 2 media ya. Jadi yang pertama kita menggunakan air leri. Saya yakin untuk Sobat Tani semuanya setiap hari pasti ya Pak ya memproduksi air leri, karena setiap hari biasanya kalau ibu rumah tangga itu pasti masak nasi ya. Jadi kita bisa menyisihkan air cucian beras setiap hari, bisa dicicil ya Pak ya? Bisa dicicil. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan air dari bekatul ya? Dari bekatul. Kita bisa langsung ke praktek ya Pak Abah ya? Di belakang. Baiklah Sobat Tani, untuk melakukan perbanyakan Jakaba atau jamur keberuntungan abadi, ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Antara lain wadah seperti ini, kemudian timbangan, kemudian kain, tali, karet ya. Ini bisa tali rafia, bisa ya Bapak ya? Karet ya, biar lebih kuat ini ya Pak ya. Kemudian piring seperti ini ya, bisa, ini opsional. Kita bisa menggunakan toples gitu ya Pak ya, toples atau semacamnya untuk tempat biangnya. Kemudian bahan-bahan yang kita butuhkan perlu juga disiapkan, antara lain karena kita menggunakan 2 media tumbuh ya Pak ya. Jadi kita membutuhkan yang pertama adalah air cucian beras atau air leri. Jadi sebaiknya kita bagaimana ini Bapak? Apakah kita mengambil dari cucian yang pertama saja atau bagaimana? Cucian pertama sampai cucian ketiga cukup. Cukup ya Pak ya? Oh baik. Kemudian bahan selanjutnya untuk media yang kedua yaitu kita membutuhkan bekatul atau dedak padi seperti ini. Dan bahan lainnya yaitu air untuk campuran bekatul. Kemudian yang terakhir adalah Jakaba, biang Jakaba seperti ini ya, biang Jakaba. Baik, untuk step by stepnya kita ini ya Pak ya, mulai dari media tumbuh yang mana dulu Bapak Abah? Bisa mulai dari air leri. Oh gitu ya, mulai dari air leri. Mungkin Bapak Abah yang menjelaskan. Nah, untuk persiapan membuat perbanyakan Jakaba dari air leri, kita siapkan air leri sekitar 4-5 liter. Nih. Jadi cuman
menyiapkan air leri 4-5 liter. Lalu kemudian kita ambil biang jakaba, kita masukkan seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan kain, artinya fermentasinya dengan cara aerob seperti ini. Nah, kita menggunakan tali karet. Ini tujuannya biar tidak ada lalat kecil masuk, karena kalau ada lalat kecil masuk, ini berpotensi ada belatungnya nanti seperti ini. Nah, ini dibiarkan selama 1 bulan. Biasanya kalau perbanyakan seperti ini, 1 minggu ini sudah bisa berkembang. Artinya jakaba, biang jakaba ini sudah mulai berkembang. Kalau sudah 1 bulan itu sudah siap untuk digunakan atau diaplikasikan pada tanaman. Baik Sobat Tani, itu tadi cara perbanyakan jakaba dengan menggunakan air leri yang sudah disampaikan oleh Bapak Aba. Selanjutnya kita akan memperbanyak jakaba dengan menggunakan air bekatul. Jadi langkah yang pertama, kita perlu mempersiapkan bekatul dan kita timbang aja dulu ya. Untuk 5 liter air kita bisa menggunakan bekatul sebanyak 1/4 kilo. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya, meskipun lebih sedikit tapi tidak masalah. Kita masukkan ke dalam air. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk hingga tercampur. Nah, apabila kira-kira sudah tercampur, maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan biang jakaba seperti langkah yang sudah dilakukan pada perbanyakan jakaba menggunakan air leri. Jadi kita ambil sedikit dari biang jakaba. Kemudian kita tutup kembali menggunakan kain. Jadi pada proses perbanyakan jakaba, prosesnya itu aerob, jadi memerlukan oksigen. Namun perlu diingat bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aba, kita antisipasi masuknya serangga atau lalat yang bisa menimbulkan atau timbul belatung di dalam. Sehingga apabila sudah timbul belatung di dalam larutan perbanyakan jakaba ini, maka jakaba akan berpotensi mati dan kita tidak berhasil untuk melakukan perbanyakan jakaba. Lalu kita ikat. Nah, Bapak bisa dibantu. Kita biarkan selama 30 hari. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aba, akan terjadi proses, maka apabila perbanyakan itu berhasil, jakaba ini akan menutupi lapisan atau permukaan dari larutan bekatul seperti itu. Sobat Tani, setelah 30 hari, sebagian jamur jakaba akan larut ke dalam air bekatul atau air leri, sehingga kita cukup mengambil cairannya saja.
Nah, untuk aplikasi ke tanaman, ini bisa untuk semua tanaman. Apabila kita mengaplikasikan dengan cara disemprot, kita dapat menggunakan dosis 200 hingga 400 ml per 16 liter air. Namun apabila kita menggunakan dengan aplikasi dikocorkan kepada tanaman, maka kita bisa menggunakan dosis 400 hingga 500 ml per 10 liter air, dan untuk tanamannya kita kocorkan 200 ml seperti itu. Untuk pengaplikasiannya, jakaba ini, larutan ini bisa dicampur dengan pupuk kimia atau PUC, jadi tidak masalah. Sobat Tani, untuk melakukan perbanyakan jakaba sangat mudah, simpel dan sederhana. Namun untuk memancing jakaba itu susah-susah gampang. Tidak semua orang ya Pak Aba ya seberuntung itu bisa mendapatkan jakaba. Namun Anda jangan khawatir, untuk mendapatkan jakaba Anda bisa menghubungi Bapak Aba dan alamatnya bisa dicek di deskripsi video di bawah ini. Itu. Demikian praktek perbanyakan jakaba pada hari ini. Terima kasih Bapak Aba yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami. Baik Sobat Tani, jangan mudah menyerah apabila belum pernah mencoba. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan jakaba. Dan jangan menyerah pada kimia sintetis apabila yang alami bisa lebih menyelamatkan lahan. Salam pertanian maju, mandiri, dan modern. Terima kasih.